semuanya, kembali lagi ya dengan saya di sini. Ya, untuk selanjutnya ya kita akan membahas tentang saham di pasar modal. Setelah sebelumnya kita sudah berkenalan dan memahami tentang apa itu pasar modal ya. Untuk selanjutnya kita akan memahami lebih lanjut ya tentang saham. Nah, saham sendiri ya merupakan bukti penyertaan kepemilikan modal suatu investor ya. Jadi ketika saya membeli saham perusahaan X, berarti di sini saham yang saya miliki merupakan bukti ya, bukti penyertaan atas kepemilikan saya pada perusahaan X tersebut. Ya. Saham ya pada dasarnya ya itu berisi ya kertas ya, sebuah kertas yang berisi nilai nominal, nama perusahaan ya, dan diikutkan juga kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Nah, nanti untuk selanjutnya ya kita akan membahas lebih lanjut apa saja kewajiban dan hak yang dimiliki oleh para investor. Oke. Saham itu sendiri terbagi jadi dua ya teman-teman. Ada saham biasa, lalu nanti ada saham preferen. Kita akan berkenalan nih, kita akan memahami apa itu saham biasa. Saham biasa dijual oleh perusahaan. Nah, perusahaan di sini ya yang menjual sahamnya ya, yang mendaftarkan diri ke Bursa Efek Indonesia pada dasarnya adalah perusahaan yang sedang membutuhkan dana, dan kita sebagai investor dengan bagaimanakah untuk memiliki saham tersebut ya, kita bisa memiliki sebuah perusahaan X. Nah, dengan cara apa? Membeli sahamnya ya yang dijual oleh perusahaan. Saham biasa ya menjelaskan nilai nominal. Lalu ketika ya kita sebagai investor memiliki dan membeli saham biasa dengan berbagai tingkat kepemilikan, maka ada beberapa hak ya yang kita akan miliki ya, terutama terkait dengan kita bisa mengikuti RUPS. Apa itu RUPS? Yaitu rapat umum pemegang saham, di mana para investor di sini bisa ikut serta ya, turut serta dalam pengambilan keputusan yang ada dalam suatu perusahaan. Sebagai contoh, pergantian direksi. Kita sebagai investor kita punya hak di situ ya. Hak dalam hal apa? Hak dalam hal mengemukakan pendapat tentang operasional bisnis perusahaan. Selain RUPS, ada rapat umum pemegang saham luar biasa. Nah, serta diberi hak untuk membeli right issue. Nah, apa itu RI ya? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke. Hak selanjutnya adalah di sini teman-teman ya yang tertarik investasi di pasar modal ya, setiap tahunnya teman-teman akan mendapatkan dividen. Apa itu dividen? Nah, dividen itu sendiri adalah bagian laba ya, laba yang diperuntukkan untuk para pemegang sahamnya. Nah, biasanya ya dividen sendiri bisa kita peroleh ketika kita membeli contoh saham ya, perusahaan perbankan ya, kita beli dengan harga 5.000, lalu kita jual setahun kemudian. Nah, dividen akan kita peroleh apabila kita ya tidak menjual saham tersebut selama 1 tahun. Nah, kita nanti akan memperoleh tuh namanya dividen. Oke. Selain saham biasa ya, ada yang lain ya. Ada di sini saham preferen. Pada dasarnya saham biasa dan saham preferen pada dasarnya sama-sama dijual ya oleh perusahaan. Lalu dijelaskan dengan nilai nominalnya. Perbedaannya apa? Terletak pada dividen ya. Dividen yang diberikan kepada para pemegang sahamnya itu secara kuartal atau per 3 bulan. Perbedaannya kalau saham biasa apa? Dia per 1 tahun. Nah, jadi identik ya perbedaan ya. Perbedaan antara saham biasa saham preferen terletak pada pembagian dividennya. Oke. Setelah kita tahu ya
pengertian saham biasa, saham preferen. Lalu ya ada beberapa hal nih yang perlu kita tahu ya tentang saham. Ketika kita membeli suatu saham, apakah ada keunikan sendiri? Ya pasti ada dong, ya kan. Nah, yang pertama, termasuk earning asset ya, saham sendiri termasuk earning asset. Lalu yang kedua, mengandung risiko. Karena apa? Nah, setiap pengambilan keputusan pasti ada risiko. Nah, di sini ketika kita berkeputusan untuk investasi saham pasti ada risiko. Nah, risikonya apa, Bu? Nanti kita akan belajar ya lebih lanjut secara tersendiri. Kita akan belajar tentang apa saja risiko yang ada ketika kita berinvestasi pada instrumen keuangan, terutama pada saham. Lalu, ketika kita memiliki saham, ada namanya ketidakpastian. Nah, ketidakpastian dan risiko ini saling melekat ya, teman-teman. Ketika ya, ketidakpastian itu kita beli saham sekarang 5.000. Belum tentu ya, hari berikutnya saham tersebut naik. Bisa saja sahamnya itu turun. Nah, loh, kenapa, Bu? Kok bisa naik dan turun ya? Nah, karena ada apa? Ketidakpastian. Yang awalnya ada sentimen positif atau berita positif ya, malah jadi berita negatif ya. Nah, makanya di sini kita tidak tahu prospek kedepannya untuk harga suatu saham itu apakah naik atau turun. Lalu, keunikan yang lain, jual beli saham hanya terjadi di tempat-tempat tertentu. Nah, ini biasanya diperantara ya oleh perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas sebagai contoh ya, ada Mirae Asset Sekuritas, ada BNI Sekuritas ya. Jadi ada beberapa sekuritas ya sebagai perantara agar kita bisa membeli ya suatu saham yang terdaftar di Bursa Efek. Setelah kita tahu pengertian, lalu keunikan, lalu kita di sini belajar ya tentang jenis-jenis saham biasa. Oke, apa aja tuh ya kan? Yang pertama adalah saham unggulan. Saham unggulan di sini adalah blue chip. Kita bisa tahu tentang saham itu blue chip atau dia tidak unggulan dari modalnya, modal yang ada dari suatu perusahaan. Apakah modal tersebut besar atau kecil? Nah, jika modal tersebut besar, maka kita bisa kategorikan ya perusahaan tersebut sebagai saham unggulan. Lalu yang kedua, ada saham yang bertumbuh secara konsisten. Lalu yang ketiga ada saham defensif. Lalu ada saham siklikal ya, secara siklus. Ada saham musiman. Nah, ini saham musiman. Saya tertarik ya sangat ini. Saham musiman di sini contohnya apa? Seperti yang sebelumnya kita menghadapi pandemi COVID, ya kan? Pandemi COVID ini ya akan menjadi sentimen positif bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Contohnya apa ya? Seperti ya di bidang farmasi yang menyediakan tentang vaksin. Nah, saham musiman di sini ya salah satunya pada perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Nah, karena ada apa? Ada pandemi COVID, jadi ada waktu tertentu ya saham tersebut bisa naik. Lalu untuk selanjutnya adalah saham spekulatif. Spekulatif di sini ya kita bisa tahu tuh dia akan naik atau turun. Oke. Ya. Setelah kita tahu pengertian tadi ya, ada keunikan, lalu ada jenis-jenis ya. Kita di sini harus tahu dong ya, ketika kita beli saham, hak-hak apa saja ya, selain tadi yang telah Ibu sebutkan, ada dividen ya kan, ada kita bisa mengikuti RUPS. Nah yang pertama di sini hak-hak dari pemilik saham biasa, yang pertama hak kontrol. Nah hak kontrol di sini salah satunya apa? Ketika ada perubahan ya, pergantian direksi, teman-teman di sini yang memiliki saham ya mempunyai hak kontrol untuk mengikuti RUPS dan selanjutnya bisa berpendapat ya tentang cocok nih ya pergantian direksinya, atau contoh lain tentang perubahan sistem ya, sistem operasional yang ada di perusahaan. Nah,
Terus ada apa lagi? Proses bisnisnya dengan menggunakan awalnya A jadi B. Nah, kita sebagai investor kita bisa tahu ya, kita bisa berpendapat tentang hal tersebut. Lalu yang kedua tentang hak menerima pembagian keuntungan. Ini adalah dividen, ya kan, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah hak preemptif. Nah, di sini ketika terjadi suatu masalah ya yang ada di perusahaan, kita ada hak tuh di situ. Oke, ini adalah tentang hak-hak pemilik saham biasa, dan hak-hak ini kita bisa peroleh ya ketika kita berinvestasi di pasar modal. Oke, untuk materi saham di pasar modal cukup sekian ya teman-teman. Nanti untuk selanjutnya kita akan membahas kasus sedikit ya di kelas tentang bagaimanakah kita bisa membeli sahamnya, lalu alurnya seperti apa, nanti kita akan bahas selanjutnya di kelas. Oke, saya cukupkan sekian ya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.